Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwindo dengan NIM 2311050141. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara penginstalan aplikasi Omeka Classic dan cara penggunaannya. Untuk melakukan instalasi dan penggunaan aplikasi Omeka Classic ini dibutuhkan beberapa aplikasi yang akan kita unduh. Yaitu yang pertama ada XMPP. XMPP yang akan kita download yaitu ada versi 8.2.12 yang 64 bit. Lalu yang kedua yaitu ada PHP Imagic versi yang 8.2 yang ThreadSafe TS64. Lalu setelah itu kita akan mendownload aplikasi Omeka-nya sendiri yaitu Omeka Classic versi 3.2 yaitu yang terbaru. Lalu aplikasi selanjutnya yaitu kita membutuhkan aplikasi Notepad. Nah, Notepad yang kita gunakan yaitu Notepad++ versi 8.7.1. Lalu selanjutnya ada aplikasi ImageMagick. Nah, aplikasi ImageMagick yang kita gunakan itu aplikasi untuk Windows yang versi 7.1.2. Nah, aplikasi terakhir yaitu Ghostscript. Ghostscript yang kita gunakan yaitu yang versi 8.06, Ghostscript 10.06 untuk Windows yang 64 bit. Setelah semua aplikasi tadi sudah terdownload, lalu kita akan menginstal satu persatu aplikasi yang sudah kita download tadi. Di sini kita akan menginstal aplikasi yang pertama yaitu XMPP. Untuk menginstal XMPP kita double klik saja. Nah, lalu kita yes. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, kita okekan saja. Setelah itu kita next. Nah, untuk aplikasi Omeka Classic yang kita butuhkan itu cuman MSQL sama PHP MyAdmin. Jadi selain yang dua itu kita hilangkan saja checklistnya. Lalu kita next. Nah, setelah itu kita tunggu sampai penginstalan aplikasi XMPP ini selesai. Nah, ini aplikasi XMPP-nya sudah terdownload. Di sini checklistnya kita biarkan saja, lalu kita finish. Kita tunggu sebentar. Lalu di sini tombol startnya tidak usah kita mulai start dulu. Kita minimize saja. Lalu selanjutnya kita akan mengekstrak PHP Imagick ini dengan cara kita klik 2 kali. Lalu kita akan mencari PHP Imagick. PHP Imagick DLL ini. Lalu kita klik kanan, lalu kita ekstrak. Untuk mengekstrak kita masuk ke local disk C. Kita cari file XMPP. Lalu kita cari PHP. Nah, setelah itu kita masukkan ke folder ext. Kita klik, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita akan ekstrak semua folder-folder ini atau file-file ini. Kita mulai dari core sampai ke bawah.
Kita klik Ctrl Shift, lalu kita ke bawahkan saja. Lalu kita kontrol klik PHP Magic yang sudah kita ekstrak tadi. Kita tidak mengekstrak lagi karena dia sudah kita ekstrak. Di sini kita klik kanan, lalu kita ekstrak. Di sini kita masuk ke XMPP, ke local disk dulu. Lalu kita cari XMPP. Lalu kita masuk ke Apache. Nah, setelah itu kita masuk ke folder bin. Kita okekan saja. Nah, setelah itu kita keluar saja. Selanjutnya kita perlu mengaktifkan PHP Magic ini di script extension PHP Magic ini. Jadi sebelum mengaktifkannya kita perlu mendownload Notepad++ ini terlebih dahulu. Jadi kita double klik Notepad++ ini, lalu kita yes, kita oke, lalu kita next, lalu kita I agree, lalu next, kita next saja, lalu kita install. Nah, setelah selesai kita mendownload Notepad++ ini tanda centangnya kita hilangkan saja, lalu kita finish. Nah, setelah itu kita baru bisa mengaktifkan PHP Magic ini di script PHP Magic. Lalu kita langsung pergi ke local disk C, kita masuk ke folder XMPP, lalu kita masuk ke PHP. Nah, lalu kita cari PHP. Nah, yang ini, yang PHP configuration setting. Lalu kita klik kanan, kita edit with Notepad++. Nah, setelah ini kita scroll ke bawah sampai halaman 951. Nah, setelah itu di halaman 951 ini kita ketikkan extension. Extension sama dengan iMagick. Nah, setelah itu kita save. Selanjutnya kita akan mengecek apakah iMagick-nya sudah aktif apa belum. Jadi kita pergi ke XMPP terlebih dahulu, lalu kita aktifkan XMPP-nya. Di sini tombol Apache dan MySQL-nya kita start. Nah, setelah itu kita minimize, kita masuk ke Chrome, lalu kita ketikkan di sini localhost untuk mengecek apakah iMagick-nya sudah aktif apa belum. Nah, untuk mengecek apakah sudah aktif atau belum, kita di sini kita pergi ke informasi PHP, kita klik. Nah, ini bentuk tampilannya. Jika di sini sudah ada tulisan iMagick, maka PHP iMagick-nya sudah aktif. Kita scroll ke bawah, kita cari iMagick. Nah, ini iMagick-nya.
Berarti imagingnya sudah berhasil kita aktifkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mendownload image magic ini. Kita double klik. Setelah itu kita yes. Setelah itu I accept the agreement. Lalu kita next. Setelah itu next. Kita install. Kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Nah, setelah selesai, tanda checklistnya kita hilangkan saja, lalu kita finish. Nah, selanjutnya kita akan menginstal aplikasi GoScript ini. Kita double klik, lalu kita yes. Nah, lalu next, lalu kita yeskan saja. Nah, lalu di sini saya sudah pernah menginstal GoScript sebelumnya, jadi kita uninstall terlebih dahulu dan kita download lagi. Lalu I agree, lalu kita install. Kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Nah, di sini penginstalannya sudah selesai. Ini tanda checklistnya kita hilangkan saja. Lalu kita finish. Nah, lalu muncul seperti ini, yaitu installation complete. Lalu kita OK. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan melakukan pengekstrakan kepada Omeka ini. Jadi kita double klik saja. Lalu kita ekstrak Omeka titik 2 ini. Kita klik, kita ada di kanan. Lalu kita ekstrak. Kita masuk ke local disk C. Kita cari XMPP. Lalu kita masukkan ke htdocs, ke folder htdocs. Lalu kita ekstrak, kita OK kan saja. Nah, kita keluar, sudah selesai, jadi kita keluar saja. Nah, di sini kita cek di local disk C apakah Omeka-nya sudah ada. Kita pergi ke XMPP, lalu kita pergi ke htdocs. Nah, di sini sudah ada Omeka 3.2 yang sudah kita ekstrak tadi. Jadi di sini namanya kita sederhanakan saja. Kita sederhanakan dengan klik kanan. Nah, lalu kita namanya kita sederhanakan jadi Omeka saja. Kita enter. Di sini kita akan melakukan beberapa perubahan script untuk imagingnya. Jadi kita masuk ke folder Omeka, lalu kita masuk ke application, lalu ke librarians, lalu kita masuk ke Omeka lagi, lalu kita masuk ke file, lalu kita masuk ke derivative, kita masuk ke strategi. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa perubahan script. Kita klik kanan, lalu kita edit dengan notepad.
Nah, di baris 16 ini, convert ini kita ganti dengan magic X. Magic titik X. Nah, selanjutnya yang perlu kita rubah, nah yaitu di bagian baris 42 ini, yang SKPS Hell ini, yang akan kita ganti adalah ARG ini kita ganti dengan CMD. Nah, di sini sudah kita ada yang memandu, lalu tinggal kita save saja. Setelah itu kita keluar saja, kita keluar. Selanjutnya kita harus merestart Apache di XMPP karena kita sudah melakukan perubahan, lalu kita restart kembali. Nah, setelah kita melakukan restart, kita minimize. Sebelum kita memanggil localhost Omeka, kita harus membuat database terlebih dahulu. Jadi kita ketikkan dulu di sini localhost, lalu kita pergi ke phpMyAdmin. Nah, setelah itu kita perlu membuat database. Kita klik database. Nah, nama database kita buat saja namanya Omeka. Nah, lalu kita buat create. Nah, setelah itu kita ke privilege, kita bikin user account. Nah, di sini kita buat namanya yaitu Omeka, username-nya Omeka. Nah, di sini kita ambil lokal aja. Di sini akan otomatis menjadi localhost. Nah, di sini kita buat sandinya rahasia saja. Di bawahnya juga rahasia. Nah, setelah itu di global privilege-nya kita cek all. Selanjutnya kita go. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database atau user account. Nah, selanjutnya kita kembali ke folder, lalu kita ke Omeka, kita pergi ke XMPP, folder XMPP. Nah, selanjutnya kita pergi ke htdocs. Nah, kita pergi ke Omeka lagi. Nah, di sini kita akan mengubah DB ini dengan cara kita klik kanan, kita edit dengan with Notepad++. Nah, di sini kita ganti hostnya dengan nama database yang sudah kita bikin tadi. Yaitu di sini hostnya localhost. Nah, untuk username-nya kita ganti dengan Omeka. Nah, passwordnya yang sudah kita bikin di database tadi, yaitu rahasia. Nah, database name-nya juga Omeka. Nah, lalu tinggal kita save saja. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita kembali ke Chrome dan kita ketikkan
localhost garis miring localhost garis miring omega, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke Omeka. Di sini kita disuruh untuk melakukan konfigurasi situs Anda. Nah, di sini kita disuruh bikin nama. Di sini saya bikinkan saja nama saya sendiri, yaitu Erwindo. Untuk sandinya rahasia saja. Lalu di sini juga rahasia. Lalu untuk email, itu email saya sendiri. Nah, di sini juga sama, masukin email lagi. Nah, di sini judul situs saya beri namanya Perpustakaan Erwindo. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini dia meminta jalur directory imaging. Nah, ini ya jalur directory imagingnya yang sudah kita download tadi. Lalu kita install atau memasang. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal aplikasi Omeka Classic. Nah, di sini ada dua kolom. Di sini chat situs publik dan di sini dashboard admin. Di sini coba kita klik situs publik terlebih dahulu. Nah, seperti inilah bentuk situs Omeka yang sudah kita buat tersebut. Lalu kita coba kembali. Kita masuk ke dashboard admin. Nah, di sini kita masukkan nama kita dan kata sandi yang sudah kita bikin tadi. Lalu kita masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Omeka Classic. Baiklah, selanjutnya sekarang kita lanjut ke penggunaan aplikasi Omeka Classic ini. Di sini saya sudah menyiapkan bahan latihan untuk penggunaan aplikasi Omeka Classic ini. Di sini ada beberapa file yang akan kita jadikan bahan latihan untuk menggunakan aplikasi Omeka Classic ini. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi Omeka Classic ini, kita terlebih dahulu untuk mendownload FFmpeg ini. Jadi langsung saja kita untuk mengekstrak terlebih dahulu, kita double klik. Nah, lalu kita ekstrak. Nah, di sini kita masukkan saja ke local disk, lalu kita ekstrak. Kita oke. Nah, lalu kita yes. Nah, kita ekstrak. Setelah itu kita keluar saja dari ini. Nah, lalu kita pergi ke local disk C. Nah, ini adalah FFmpeg yang sudah kita ekstrak tadi. Lalu kita pergi ke bin. Nah, di sini kita klik di bagian yang kosong. Nah, lalu kita copy. Lalu kita cari varia. Nah,
Ini kita klik. Nah, ini ada environment variable, kita klik. Di sini kita cari page, lalu kita edit. Nah, kita bikin new. Nah, lalu kita tempel yang sudah kita edit tadi. Lalu kita oke. Setelah itu oke. Kita oke kan lagi. Lalu kita ke pencarian lagi di sini. Lalu kita ketikkan CMD. Nah, ini dia. Kita klik. Nah, di sini kita ketikkan FF4. Nah, setelah itu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, berarti tandanya kita sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita close semua. Kita close semua halaman yang sudah kita buka. Karena langkah sebelumnya kita disuruh untuk merestart, dan ini sudah kita restart dan sudah kita mulai kembali, sudah termulai. Lalu kita buka XMPP. Lalu kita start Apache dan MSQL-nya sampai berwarna hijau Apache dan MSQL-nya. Lalu kita minimize saja. Lalu kita pergi ke Chrome. Nah, lalu kita ketikkan localhost garis miring omega. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan opak Omega Classic yang sudah kita bikin di video di sebelumnya. Lalu kita cari lagi localhost garis miring omega untuk masuk ke admin. Nah, ini kita username-nya kita masukkan nama kita yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita sudah masuk kembali ke aplikasi Omega Classic. Selanjutnya kita akan mencoba merubah penampilan dari opak kita ini menjadi beda. Caranya itu seperti kita pergi ke penampilan. Nah, di sini ada beberapa tampilan opak yang disajikan. Di sini ada 3 tampilan opak. Nah, yang ini adalah tampilan yang saya pakai. Nah, yang ini ada tampilan musim, ada tampilan Berlin. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan tampilan Berlin. Nah, coba kita lihat apakah di opaknya juga sudah berubah. Di sini kita refresh saja. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman. Beginilah bentukannya jika kita mengganti tampilan opaknya dengan tampilan yang bernama Berlin ini, dengan tema Berlin ini. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan konfigurasi tema di tema Berlin ini. Caranya yaitu kita klik konfigurasi tema. Nah, di sini kita bisa mengganti logo sama headernya.
Nah, di sini kita coba ganti logo. Kita cari di choose file. Di file bahan latihan yang sudah kita download tadi. Nah, di sini ada header logo. Kita klik. Nah, di sini ada logo, 3 logo yang sudah disediakan. Di sini kita coba header logo black, lalu kita open. Nah, di sini dia akan muncul seperti ini. Lalu kita coba lagi kepada headernya. Nah, yang ini kita ambil yang header image ini, lalu kita open. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, bentukannya tuh seperti ini. Nah, ini adalah logo. Dan di sini adalah headernya. Nah, sekarang coba kita lihat apakah sudah berubah di tampilan opak di opak kita. Coba kita lihat. Nah, kita refresh saja. Nah, di sini sudah diganti ya, teman-teman. Di sini awalnya Perpustakaan Erwindo, sekarang kita ganti logonya menjadi Perpustakaan Digital Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Nah, di sini headernya juga sudah berganti. Jadi tampilannya itu lebih menarik. Nah, setelah kita berhasil mengganti header, logo, dan footer, sekarang kita coba untuk mengganti plugin dari Omeka Classic kita ini. Nah, caranya itu kita pergi ke plugin. Nah, di sini kan ada masih 3 plugin yang disediakan oleh Omeka Classic ini. Yaitu ada koin, ada pemuat pameran, ada halaman sederhana. Nah, caranya untuk kita menambahkan plugin di Omeka Classic kita ini adalah yaitu kita pergi ke file, lalu kita pergi ke local disk. Nah, kita pergi ke bahan latihan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini ada plugin Omeka. Nah, di sini ada 4 file yang akan kita jadikan tambahan untuk plugin nantinya. Di sini ada collection tree, ada geolocation, ada HTML5 media, sama ada PDF embed. Nah, di sini kita kopikan saja. Kita copy. Nah, lalu kita pergi ke XMPP. Nah, kita pergi ke htdocs. Nah, setelah itu kita pergi ke Omeka. Nah, sini ada plugin, kita klik plugin. Nah, lalu tinggal kita tempelkan saja. Nah, setelah kita tempelkan, lalu kita ekstrak. Kita klik kanan. Kita klik kanan, lalu ekstrak here. Kita tunggu sampai ekstraknya selesai. Nah, setelah ekstraknya selesai, dan file ini sudah tidak kita gunakan lagi, jadi kita delete saja. Setelah itu kita kembali lagi ke Omeka Classic kita tadi. Nah, di sini kan masih 3 plugin yang masih 3 kan. Nah, di sini caranya kita refresh. Kita refresh saja. Nah, di sini sudah menjadi berapa ini? Udah menjadi 7 plugin. Nah, di sini ada tambahan collection tree, ada exhibit builder, ada geolocation,
Nah, ada HTML5 media. Nah, di sini kita coba untuk install collection tree. Kita install, lalu kita checklist yang ini, urutkan pohon koleksi secara alfabetis. Lalu kita simpan perubahan. Nah, selanjutnya kita pasang geolocation. Kita install. Nah, kita simpan. Nah, setelah itu kita simpan, sematkan PDF. Kita simpan. Nah, inilah plugin yang sudah berhasil kita tambahkan dari bahan latihan penggunaan UMK Classic tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan koleksi di UPK Classic ini. Nah, di sini ada disebutkan bahwa Anda tidak memiliki koleksi. Jadi di sini kita bisa menambahkan koleksi. Nah, caranya itu kita pergi ke tambahkan koleksi. Nah, caranya yaitu kita pergi ke bahan latihan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu kita ke local disk. Nah, ini adalah bahan latihan. Nah, kita pergi ke struktur pohon koleksi. Nah, ini adalah koleksi yang akan kita coba masukkan. Kita tunggu dulu. Nah, caranya yaitu kita tinggal copy. Kita copy. Setelah itu kita tempel. Nah, kita checklist buat publik, lalu kita tambahkan koleksi. Nah, di sini otomatis koleksi sudah ditambahkan. Kita cobakan lagi untuk menambahkan koleksi, yaitu kita tambahkan koleksi. Nah, di sini kita salin saja Fakultas Adab dan Humaniora. Kita salin. Nah, kita tempelkan. Nah, di sini kita checklist publik, lalu kita tambahkan koleksi. Lalu kita coba lagi tambahkan koleksi. Nah, bahasa dan sastra Arab ini adalah subbab atau subjudul dari Fakultas Adab dan Humaniora, berarti dia masuk bab bahasa dan sastra Arab ini masuk ke dalam bagian Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, caranya yaitu kita salin dulu, kita publik. Nah, kita masukkan dia ke koleksi induk karena dia adalah anak dari Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, di sini kita pilih Fakultas Adab dan Humaniora, lalu kita tambahkan koleksi. Nah, untuk melihat bahwa bahasa dan sastra Arab ini
adalah bagian dari Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, caranya itu kita pergi ke pohon koleksi. Nah, di sini bahasa dan sastra Arab berada di bawah Fakultas Adab dan Humaniora yang menjorok ke dalam sedikit. Nah, lalu kita cobakan lagi menambahkan koleksi. Di sini saya coba menambahkan Fakultas Dakwah dan Humaniora. Kita salin saja. Nah, lalu kita kopikan. Lalu kita tambahkan subjudul buat Fakultas Adab, buat Fakultas Ilmu Komunikasi, buat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, kita ambil satu sub saja, yaitu bimbingan konseling. Nah, jangan lupa kita pilih, lalu kita masukkan dia ke koleksi induk. Nah, koleksi induknya adalah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu kita tambahkan koleksi. Nah, inilah bentuk dari pohon koleksi yang sudah kita buat. Jadi seperti teman-teman lihat. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan item di dalam collection tree ini. Langsung saja kita coba. Nah, di sini ada namanya tambahkan item. Kita klik saja. Nah, caranya itu kita pergi ke bahan latihan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kita pergi ke bahan latihan. Nah, di sini ada namanya file item digital. Kita klik. Nah, di sini ada foto, deskripsi dan video yang akan coba kita masukkan ke dalam item nantinya. Di sini kita coba yang pertama, yaitu foto. Kita buka saja yang metadata fotonya dulu. Nanti kita baru kita masukkan foto jam gadangnya. Kita klik. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan perintah-perintah dari yang diminta dari The Blind Core ini. Nah, di sini dia minta judul. Nah, kita masukkan judulnya. Di sini judulnya jam gadang dan abu vulkanik. Nah, kita masukkan judulnya. Lalu di sini subjek. Nah, di sini ada 3 subjek yang akan kita coba masukkan. Arsitektur. Nah, di sini tidak bisa kita koma untuk menambahkan subjeknya. Jadi kita harus subjeknya satu-satu harus dimasukin. Nah, lalu baru kita tambahkan subjek lainnya. Nah, di sini ada lagi subjeknya vulkanik. Nah, kita klik lalu kita tambahkan satu lagi untuk subjeknya. Nah, di sini ada satu lagi bukit tinggi. Lalu kita masukkan. Nah, di sini deskripsinya diminta. Nah, ini deskripsinya, kita salin saja. Setelah itu kita tempel. Nah, di sini ada source. Ini source-nya. Gunung Merapi 1967.
Itu untuk source-nya. Lalu publisher, oh maaf, kita salah memasukkan deskripsi. Seharusnya deskripsi di sini. Di sini adalah kreator. Zulkarnaini Rohas. Nah, di sini ada publisher. Publishernya di sini ada Arsip Kota Bukit Tinggi. Lalu di sini ada date. Nah, mana date? Nah, ini date-nya 1967. Lalu kontributor. Ini kontributornya pusat. Lalu di sini ada right, mereknya. Lalu ada relation. Nah, kalau untuk relationnya tidak usah kita bikinkan. Kita lanjut ke format. Nah, di sini format. Kita tempel, lalu ada language. Di sini language-nya Indonesia. Nah, selanjutnya untuk tipe. Nah, di sini tipenya adalah gambar salinan digital. Lalu di sini ada identifier. Identifier kita skip saja. Lalu ada coverage. Nah, ini adalah coverage. Lalu kita copy. Nah, setelah itu kita masuk ke item tipe metadata. Di sini dia masuk ke item still image, gambar diam. Nah, di sini diminta original format. Original format foto. Physical dimension 20 kali 14. 20 kali 14 cm. Nah, selanjutnya ada file. Di sini kita minta foto. Nah, kita masukkan foto tadi. Foto bahan latihan. Nah, ini kita masukkan fotonya.
Nah, lalu kita public. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada tambahan item untuk koleksi. Nah, sekarang kita coba lihat di opak. Biasanya dia akan muncul di item baru yang baru ditambahkan. Di sini kita coba refresh saja. Nah, ini adalah item baru yang baru kita tambahkan tadi. Di sini muncul item yang baru ditambahkan. Lalu kita kembali. Nah, selanjutnya kita coba menambahkan item lagi, yaitu item yang akan kita coba tambahkan yaitu skripsi dari mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Nah, di sini langsung saja kita buka filenya. Nah, ini adalah skripsi yang akan coba kita masukkan sebagai item dari Omeka klasik kita. Nah, ini adalah judul dari skripsi tersebut. Kita copy, lalu kita masukkan ke judul, tambahan judul. Lalu setelah itu subjek. Ini subjeknya ada 5 subjek. Kita coba masukkan satu persatu. Lalu kita tambahkan. Kita tambahkan lagi subjeknya. Lalu setelah itu kita masukkan description dari skripsi ini. Nah, ini adalah description dari skripsi tersebut. Kita copy, kita masukkan. Lalu ada kreator. Di sini kreatornya adalah Nadia Zahwa. Kita masukkan. Lalu source kita skip saja source. Lalu publisher, kita langsung ke publisher. Kita copy. Setelah itu date. Di sini 2024. Setelah itu kontributor. Di sini ada 2 kontributor dari skripsi ini. Kita tambahkan. Lalu right. Nah, di sini ini adalah
right-nya. Copy, lalu ada relation kita skip, kita langsung masuk ke format. Lalu kita ke language Indonesia, lalu tipenya itu skripsi, lalu identik dia tidak ada identifier, langsung kita ke coverage, kita tinggalkan saja, langsung kita coverage. Nah, setelah itu kita masuk ke tipe metadata item. Di sini tipenya adalah teks karena dia berupa skripsi. Nah, ini kita nggak usah kita isi, kita biarkan saja. Lalu kita ke file, lalu kita masukkan skripsi tadi. Nah, ini skripsi full text-nya. Nah, sekarang kita tambahkan item, jangan lupa buat menchecklist untuk public. Kita tambahkan item. Nah, di sini sudah 2 item yang sudah kita tambahkan di dalam aplikasi Omeka Classic kita. Lalu kita coba lihat di opak kita, apakah kita refresh dulu, apakah sudah bisa muncul. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah item yang baru yang sudah kita tambahkan. Kita coba tengok. Nah, inilah semuanya. Inilah judul dari skripsi tersebut. Ini judul, analisis. Nah, kita kembali ke item tadi. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan item berupa video. Tapi perlu kita perhatikan bahwa untuk menambahkan file maksimum itu cuma 40 MB. Sedangkan video yang akan coba kita upload itu lebih dari 40 MB. Jadi caranya itu kita pergi ke XM, lalu kita ke PHP, lalu kita cari PHP, kita edit dengan Notepad. Nah, lalu kita pergi ke halaman (853). Nah, ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya coba ganti dengan 70 MB saja. Lalu di halaman 701 juga kita ganti. Nah, ini dia. Kita samakan sama yang tadi, 70. Lalu tinggal kita save. Nah, setelah kita save, XMPP-nya untuk bagian Apache kita restart kembali. Nah, kita tunggu sampai warna hijau. Nah, sudah warna hijau, kita minimize lagi. Kita blok saja. Nah, setelah itu kita kembali ke berkas tadi, ke item tadi. Nah, sekarang
Di sini masih file maksimumnya itu masih 40 MB. Jadi coba kita refresh saja. Nah, sekarang kita coba lihat apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi 70 MB. Nah, sekarang langsung saja kita coba untuk menambahkan item berupa video. Nah, kita buka dulu item videonya. Nah, kita pergi ke local disk C, ke bahan latihan. Lalu kita ke file item digital, kita buka videonya. Nah, kita buka dulu metadatanya, metadata videonya. Nah, lalu kita masukkan judulnya. Sini judulnya profil UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kita masukkan. Lalu kita masukkan subjek. Nah, subjeknya di sini ada 3. Kita masukkan satu persatu. Nah, lalu kita tambahkan subjeknya. Kita tambahkan lagi. Nah, di sini sudah 3 subjek. Kita 3. Kita ulang-ulang lagi. Kita tambahkan video. Nah, di bawahnya di sini perpustakaan. Kita copy perpustakaan. Nah, lalu deskripsinya. Nah, kita salin. Kita copy. Lalu kreator. Ini kreatornya perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Lalu source. Kita masukkan ke bagian source. Ada publisher. Kita masukkan ke publisher. Ada date 2023. Lalu kontributor. Nah, di sini kita masukkan satu persatu. Kontributor pertama, kita tambahkan lagi kontributornya. Ini editor. Kita tambahkan satu lagi. Nah, setelah itu kita masukkan right. Di sini right-nya UPT Perpustakaan Imam Bonjol Padang. Di sini ada formatnya PMP4. Lalu language. Di sini language-nya bahasa Indonesia. Lalu tipe. Di sini nggak ada tipe, langsung ke corporate saja.
Selanjutnya item tipe media. Nah, di sini kita bisa masukkan sound. Di sini ada transcription. Nah, di sini ada transcriptionnya. Kita masukkan. Nah, original format AVI. Lalu di sini ada durasi. Ini durasinya ada 5 menit 39 detik. Sini selanjutnya sudah tidak ada. Nah, langsung kita masukkan filenya. Nah, ini videonya, langsung saja kita coba masukkan apakah bisa. Oh, sudah bisa. Nah, di sini jangan lupa kita checklist buat public. Kita tambahkan. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan 3 item untuk Omeka klasik kita. Di sini coba kita lihat di opak. Di sini coba kita refresh apakah sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul video yang sudah kita masukkan ke item tadi. Nah, sekian video dari saya tentang penggunaan dan penginstalan aplikasi Omeka Classic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.